nahyahu kamathali ghaisin asaba ardan wasi'an wa minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kal'a wal usba katsira la haula wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'alifi sahibil kitab asy-syekh imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali Zilkaramah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bikum fi daraini amin. Wa thaminuha ayyatrukadz dzunuba haya'an minallahi ta'ala wa haya'an ayyata'ata fi baitillah ma yaqtadi haqqul hurmati. Wa qad qala al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma man adamal ikhtilafa ilal masjidi razaqahullahu ihdas sab'a khisalin mustafadan fillah aw rahmatan mustanzilatan aw ilman aw kalimatan wasaminuha yang kedelapan dari niat masuk masjid. Jadi satu perbuatan niatnya diperbanyak maka sejumlah niat itu juga pahalanya dilipat. Jadi jangan mengerjakan satu perbuatan niatnya satu. Kemarin diajarkan bahwa niat masuk masjid itu ya adalah menziarahi Allah. Karena ini Baitullah berarti ziarah kepada Allah, menjumpai Allah. Kemudian ayantazirus shalah ba'da shalah, menunggu waktu salat setelah salat. Yang ketiganya at-tarahhulu bikabis sam'i wal basar, ya, menjadikan diri kita ini sebagai biarawan, orang yang meninggalkan duniawi hanya untuk ya dengan cara menahan pendengaran, penglihatan dan anggota tubuh. Kelima ya uquful ham 'alallah, yaitu mendedikasikan hanya untuk Allah. Kelima at-tajarrudu li zikrillah, ya, menyendirikan, mengosongkan untuk zikir kepada Allah. Keenam ayat sudah ifadatul ilmi. Keenam bisa jadi bermaksud mengambil ilmu, ya, seperti kita ini. Wasabima ayastafida akhan fillah. Yang ketujuhnya itu mengambil faedah, ya, bersaudara di masjid di antara satu sholat mau ketemu sholat yang lain. Nah ini yang terakhir wasaminuha. Yang kedelapan, niat yang kedelapan masuk ke masjid itu
ayat rukaz zunuba, niat meninggalkan dosa-dosa, haya'an minallahi ta'ala, karena takut ya, karena malu ya, karena malu kepada Allah Ta'ala, wa haya'an min ayyata'ata fi baitillah, dan karena malu melakukan hal-hal yang tidak layak di dalam masjid, ma yaqtadi haqqul hurmati, apa yang dapat merobek kehormatan masjid ya. Nah, jadi perbuatannya satu, masuk ke dalam masjid dengan banyaknya niat, maka sebanyak niat itu pula pahala itu ya diberikan kepada kita. Jadi jangan satu perbuatan cuma niatnya satu ya. Wa qad qala Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dan sungguh berkata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, man adamal ikhtilafa ilal masjid, barang siapa yang adam itu seneng bolak-balik, kecanduan, itu namanya adam. Ini ada beberapa kalimat ikhtilaf di sini. Ikhtalafa apabila disambung dengan nama tempat, ismul makan, maka dia itu bermakna bolak-balik ya, maknanya bolak-balik. Jadi barang siapa yang kecanduan al-ikhtilafa ilal masjid, sehingga ia bolak-balik ke masjid, senang ke masjid, sebentar-sebentar dengan masjid, hatinya tergantung dengan masjid ya. Razaqahullahu ihda sab'i khisalin, Allah akan memberi rezeki salah satu dari 7 ya keuntungan, 7 masalah ya. Maka kita akan ya mendapatkan yang semacam itu. Au rahmatan mustanzilatan, atau kita mendapatkan rahmat yang diturunkan. Au ilman mustazrafan ya, atau mendapatkan ilmu yang tinggi ya, yang mulia. Au kalimatan tadulluhu alal huda, atau kalimat yang dapat memberi petunjuk. Au tasarrufuhu an radi, atau mengarahkannya dari perbuatan-perbuatan yang rusak, yang hina. Au yatrukus dzunuba ya, au yatrukus dzunuba khasyatan, atau ia bisa meninggalkan dosa-dosa itu lantaran timbul rasa takut, au hayaan, atau karena malu. Fahadza tariqun ya taksirun niat, ini adalah metode memperbanyak niat ya. Jadi kalau kita pandai ya melipat gandakan pahala, caranya dengan melipat gandakan niatnya. Jadi cari seperti makan, jangan cuma kebutuhan hidup, tapi dengan makan mudah-mudahan kuat ibadah, dengan makan mudah-mudahan badannya sehat, bisa ya melakukan silaturahim, dengan sehat bisa ini semuanya itu diikat dari kita makan, kita minum, maka sejumlah yang kita niatkan itu ya menjadi pahala buat kita. Nah, beliau mengatakan fahadza tariqut taksirin niat, ini metode memperbanyak ya, memperbanyak niat semacam ini. Nah, ini memang menarik ya. Jadi tentang orang
Yang dimaksud dengan ikhtilafa ilal masjid itu kan di dalam hadis yang sahih itu sab'atun ya fi dzillillah yauma la zilla illa zilluh, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari nanti tidak ada naungan lagi. Salah satunya itu rajulun yata'allaq qalbuhu yata'allaq, seseorang yang tidur setelah dari sini. Bapak itu kalau siang itu kalau nggak dari sini nih, dari sini sampai ke Blok M dia naik bawa tisu gitu ya, tisu, jual tisu itu, nanti itu bulak lagi, pokoknya sini aja jalurnya, waktunya sholat pulang gitu ya, nyapu bersih-bersih ngepel gitu. Gak lama saya tanya kemana yang biasa nyapu, sakit gitu. Saya bilang tengokin, ditengokin nih rombongan sama. Setelah assalamualaikum, yang pertama, masjid siapa yang ngepel? Orang kelihatannya biasa-biasa saja ya, pedagang itu, tapi memang benar ya, qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Jadi dia tidak nyuruh orang masuk duduk bagaimana, tapi dia tanya, masjid siapa yang ngepel, siapa yang nyapu. Nah itu mahal itu ya. Jadi luar biasa ketika orang punya ikatan dengan masjid. Itu diantaranya. Tetapi orang yang dengan masjid itu ngaji terus dari masjid ke masjid, itu juga termasuk ibadah ya. Banyak yang menjalani thariqah 40 masjid sholat Jumat, nanti mulai lagi dari 40. Itu banyak thariqah tentang masjid, karena memang masjid itu ya khairul buq'ah ya, sebaik-baik tempat adalah masjid. Wa innama tahduru fi qalbil abdil mu'min biqadri jiddihi fi talabil khair. Sesungguhnya hadirnya pada hati seorang mukmin ya, biqadri jiddihi fi talabil khair, berdasarkan kadar kesungguhan dia di dalam mencari kebaikan. Jadi Bapak, kalau kita nih melakukan kebaikan niatnya masih satu gitu, itu dalam kajian beliau ini kadar kesungguhan kita itu masih rendah. Kenapa? Peluangnya banyak, tapi kita tidak menggantungkannya. Nah, kenapa enggak gitu ya? Jadi wa innama tahduru fi qalbil abdil mu'min, sesungguhnya hadir kepada hati seorang mukmin itu biqadri jiddihi fi talabil khair, berdasarkan kadar mencari kebaikan ya, dan yang meliputinya wa tafakkuru fihi ya, dan apa yang dia pikirkan. Fa bihadza tazkul a'mala wa tadha'aful hasanat, maka dengan cara yang semacam ini maka menjadi bersih amal-amal yang dilakukannya dan dilipat gandakan kebaikan-kebaikannya ya. Jadi amalin ya, jadi kalau niat masuk masjid jangan cuma niat iktikaf doang ya, tanamkan. Nah, minimal 8 yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan ya, dari 8 yang kita niatkan itu. Tapi memang kalau dilihat ya, ada hadisnya itu memang riwayatnya itu 2. Innamal a'malu bin niyat, itu jamak. Itu hadis itu sahih. Tapi ada riwayat lain mengatakan innamal a'malu bin niyah, gitu. Mufrad, tunggal. Nah, itu dua-duanya sahih hadisnya, periwayatannya itu.
Maka kalau merujuk kepada metode yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali berarti menggunakan yang jamak. Gak mungkin diksi yang disebutkan itu hanya untuk sebagai sebuah varian, bukan cuma varian, tetapi memang diksi itu punya konotasi sehingga hanya orang-orang yang cerdas yang bisa memahami seperti Imam Al-Ghazali. Nggak mungkin Nabi mau menyebut jamak dengan tujuan satu persoalan, itu nggak mungkin. Dua hadisnya dan dua-duanya hadisnya sahih. Al-qismu sadisu al-mubahat. Macam yang ketiga ya, yaitu al-mubah, ya, hal-hal yang diperbolehkan. Wa ma min syai'in minal mubahati illa wa yahtamili niyatun aw niyatun yasiru biha min mahasinil qurbati wa yanalu biha ma'aliyad darajat. Ma min syai'in minal mubahat, tidaklah sesuatu dari hal-hal yang mubah, illa wa yahtamilu niyatun aw niyatun, kecuali dikandungkan di dalamnya yasiru biha, yang bisa berubah niat itu min mahasinil qarabat, jadi ya pendekatan diri yang bagus, wayanalu biha ma'aliyad darajat, dan dapat digapai dengan niat-niat itu tadi ya ketinggian derajat, ya kedudukan seseorang di hadapan Allah itu disebutnya dengan darajat, ya apa itu yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Jadi sholatnya sama, masjidnya sama, imamnya sama, jumlah rakaatnya sama, tetapi derajatnya tidak sama. Yang menentukannya itu kapasitas diri. Sholat berjamaahnya sama 27 derajat, tapi kapasitas diri itu masing-masing. Bagaimana kedekatan dia dengan Tuhan? Derajat, berlevel-level, ya. Fama a'zamu khusran mayaghfalu anha wa yata'ataha ta'atal bahaimal muhmalah an syahwin wa ghaflatin. Alangkah besarnya kerugian orang yang lalai dengan niat dan ia ya mengerjakannya itu dengan pekerjaan ya layaknya binatang yang menghampakan, ya, yang tidak ada nilainya, an syahwin, dari lantaran sahwun, ya, lupa, wa ghaflatin, dan kelalaian. Ada orang ibadah tapi lupa niat. Ini sebenarnya kan ada masalah, umpamanya begini ya. Tapi ini udah tradisi, ya, sehingga menjadi masalah juga kalau bagi kita itu, bahwa niat itu kan pada asalnya itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Seseorang bermaksud melakukan sesuatu bareng dengan perbuatannya. Lillahi ta'ala Allahu Akbar, gitu ya. Itu muqtarinan bi fi'lihi. Kemudian an-niyatu fil qalbi, niat itu di dalam hati. Nah, yang jadi masalah itu kalau niat puasa itu kan biasa tuh. Awaitu shauma ghadin anadai fardhi sahri, bahkan ada yang ambil HP tapi dia ngikutin itu. Lillahi ta'ala, qabul. Ya, kalau dia ditanya niat nggak, niat hatinya. Padahal niat itu an-niyatu fil qalbi. Dalam kajian ini ibadahnya salah, maka dia bisa jadi masuk ini.
ya ta'ataha ta'atal bahamil muhmala an sahwin wa ghaflatin, maka dia mengerjakannya itu seperti binatang yang tidak muhmalah, cuek aja dengan apa yang dia kerjakan itu, dari lantaran ya lupa dan lalai. Nah, sementara kan dari dulu emang udah begitu gitu. Itu di dalam kajian fikih, ya, di dalam kajian fikih itu apakah boleh cuma niat cuma lidahnya saja tanpa ada niat dalam hatinya? Jawabannya nggak boleh. Nah, kan repot tuh, lesak. Tapi udah dari dulu udah begitu. Nah, apakah perlu diingatkan gitu? Sehingga orang yang benar-benar niat itu menjadi masalah. Nah, maka kalau dalam kajian Syafi'iyah ini bermasalah. Saya ulangi lagi ya, dalam kajian Syafi'iyah bermasalah. Bisa jadi ibadahnya tidak sah karena tidak ada di dalam hati. Cuma masih ketolong dia bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa ya, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kalau pekerjaan yang ibadahnya itu ibadah mahdhah, dia nggak perlu niat. Ketika dia dari rumah ingin sholat itu sebenarnya azam itu juga sudah include niat. Jadi dia datang nih, masuk, Allahu Akbar. Kok kenapa nggak pakai niat lagi? Dari rumah itu memang mau niat, gitu. Memang mau sholat. Nah, yang bisa menolong tuh cuma ini nih. Jadi azam seseorang itu dianggap niat juga. Padahal kalau dalam kajian fikih Syafi'iyah, ya in ba'uda fa'azmun. Kalau tidak berbarengan dengan perbuatannya, maka disebutnya azam, artinya cita-cita, belum dinilai niat. Dan jadi mesti ada koneksi antara hati dengan apa yang dia ucapkan, itu menjadi mutlak. Perbuatan ya, kita hal-hal yang semacam ini jangan dibahas ya, tetapi prinsip banget ya, kalau niat itu serius kita dengan hati kita ya. Jadi yang orang-orang dulu, teman-teman dulu, ibadah yang dulu gimana? Nah, udah masukin aja itu yang ya, al-azmu bimakna niat gitu. Cita-cita juga termasuk niat juga gitu. Karena dari rumah emangnya sudah dia waktu mau masuk Ramadan ya sudah mau niat memang mau puasa Ramadan, sehingga nanti ada yang memperbolehkan niat 1 bulan. Kalau mazhab Syafi'i nggak sah. Wala yambaghi ayyastahqiral abdu syai'an minal khatarat wal khatawat wal lahazat fa kullu zalika yus'alu anhu yaumal qiyamah. Wala yambaghi, dan tidak seyogianya ayyastaqiral abdu, ya, menganggap remeh seorang hamba, menganggap rendah syai'an, sesuatu minal khatarat, hal-hal yang terlintas di dalam hati. Jangan dianggap enteng gitu loh. Kan kalau menurut fikih, niat buruk yang tidak dilakukan tidak ada dosa. Dosa itu apabila niatnya itu kemudian diaplikasikan baru dosa. Kalau niat doang belum dosa. Itu menurut ya ulama fikih. Tapi kalau menurut Imam Ghazali nggak boleh juga. Ya, jadi menganggap rendah, menganggap enteng minal khatarat, lintasan-lintasan hati. Ya. Wal khatawat, langkah-langkah, ya, apa yang kita lakukan itu, walaupun tidak ada bobotnya gitu.
Jangan dianggap kosong. Umpamanya ada orang yang sebenarnya dia punya fasilitas gitu ya, dia punya kendaraan, tapi ke masjidnya itu sengaja dia jalan kaki itu jangan dianggap itu urusan itu mah karena dia mau irit supaya nggak keluar bensin umpamanya, bukan ya. Ada hal-hal yang lain tentunya tidak sama dengan orang yang dekat jalan, karena mobilnya ber-AC, tidak sama. Begitu juga apa yang dilihat ya. Fakullu zalika yus'alu anhu, keseluruhan yang demikian itu akan dimintai pertanggungjawaban seseorang yaumal qiyamati, pada hari kiamat ya. Innahu lima fi'luhu ya, kenapa dia melakukannya, wa man lazi qasada bihi, dan apa yang dia maksudkan dengan hal dimaksud itu tadi. Hadza fi mubahin mahdin, ini pada hal-hal yang mubah semata-mata. La yasubuhu karahatun, yang tidak merubah menjadi sebuah kemakruhan, sesuatu yang dibenci. Walidzalika sallallahu alaihi wasallam yang itu waharama yang haramnya. Jadi kalau yang haram nggak usah dihisab lagi, nggak usah diperiksa karena dia sudah otomatis. Jadi yang dihisab itu yang mana? Yang halal. Yang halal itu termasuk yang mubah. Ya, jadi lebih dalam lagi, bukan cuma sekedar setiap sesuatu yang tidak diaksikan ya, tidak diperbuat, maka dia tidak berdosa. Marah gitu ya, ini orang enaknya kita belah palanya dalam hati ini. Kenapa? Saking badernya ya, buat dalam kajian ya secara syariati itu nggak ada masalah, karena kita tidak melakukannya dan tidak ada yang terlukai gitu. Tetapi dalam kajian ya tasawuf itu termasuk lintasan hati yang jelek yang semacam itu. Nanti ditanya juga, kenapa sempat punya mikir seperti itu? Kan ini lahirnya dari hatinya yang nggak bersih. Kalau hatinya yang bersih, nggak mungkin dia punya niatnya yang jelek. Nah ini juga ya. Jadi ada beberapa hal yang kita memang mesti meninggikan ya, cara pandang kita, mindset kita selama ini ya. Halaluha hisabun, yang akan dihisab, wa haramuha iqabun, yang haram itu akan disiksa. Wa fi hadis Mu'adz bin Jabal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam hadis riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi pernah bersabda, innal abda la yus'alu yaumal qiyamati an kulli syai'in, sesungguhnya setiap hamba itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat, an kulli syai'in, dari segala sesuatu, hatta an kuhli ainaihi, sehingga dari kuhul itu apa ya, celak mata, untuk ngitemin ya sifat, orang bahasa Betawinya sifat mata, celak mata ya, bahasa Indonesia ya. Hatta an kuhli ainaihi, maksudnya apa? Berapa duit sih gitu, kan rendah itu, nilainya nggak mahal, itu pun juga tetap aja dimintai pertanggungjawaban. Wa anfutatit tinati, dan dari butiran-butiran tanah, bi usbu'ihi,
pada jari jemari seseorang. Ini nggak paham kalau kita nggak memahami budayanya. Kemudian segini kan, wa an lamsihi sauba akhihi gitu. Dan dari ya menyentuh menyentuhkan tangan itu kepada pakaian dari saudaranya. Kalau dulu kalau orang makan tuh makannya makan daging, setelah makan daging itu maka tangannya itu diusap di tanah, bersihnya gitu. Kemudian telapak kaki ini membersihin yang kedua, bilasinnya itu pakai telapak kaki itu waktu kita gosok gitu kan nggak ada yang kita ambil gitu, tapi ini tanahnya tanah siapa? Ada orang ya di ulama di dalam Risalatul Qusyairiyah diriwayatkan itu habis makan dia di tangan gitu, pulang, setelah pulang dia balik lagi berkilo-kilometer itu ngetok pintu minta maaf bahwa tadi dia cuci tangannya itu pakai tanah di depan. Kalau dilihat ada yang kurang nggak? Bisa jadi nggak ada, tapi beberapa butir itu. Kalau dari Surabaya gitu, balik lagi ke Surabaya itu minta maaf cuci tangannya pakai tanah tanpa seizin yang punya rumah. Subhanallah, kehati-hatiannya semacam itu ya. Ada ulama di Jakarta itu kalau mau ngajar, karena naik delman itu kan bisa jadi suka ganggu rumah orang ya Pak, tanah gitu rusak dan lain sebagainya, maka dari mulai rumah dia ke tempat yang ngajar dia beli semua, takut mengganggu kiri kanan jalanannya karena nanti kudanya berak dan lain sebagainya. Dia beli tanahnya semua. Saking hati-hatinya. Kalau kita dengar semacam itu kita anggap aneh bener orang dulu. Padahal bukan, mereka itu begitu sangat luar biasanya menjaga agamanya itu semacam itu. Kita mikir ya itu waktu ngelap-ngelap ini tanahnya tanah siapa? Itu ada tuh menurut dia itu ada tanah yang terbawa walaupun bentuknya butiran, sehingga dia kalau minjem golok, minjem pisau nggak boleh diasah, karena kalau diasah itu ada zat yang kurang walaupun sepersekian mili gitu. Nggak boleh ya. Kecuali izin saya asahin ya gitu. Kalau kata kita nih minjem pudul gitu terus pulang tajam gitu, seneng nggak? Seneng, tapi menurut hukum, menurut dia nggak berani melakukan. Jadi cara pandangnya yang memang luar biasa. Jadi wa an lamsihi sauba akhihi, dan dari menyentuh pakaian saudaranya juga sama. Ya Allah. Wa fi khabarin akhar, dan di dalam hadis yang lain, man tatayyaba lillahi ta'ala ja'a yaumal qiyamati warihu atyabu minal miski. Barang siapa yang berwangi-wangian karena Allah Ta'ala, datang kelak di hari kiamat warihi atyabu minal miski, maka wanginya lebih wangi daripada minyak misik. Jadi mau berangkat pakai parfum ya, minyak wangi supaya orang senang, ini pakai parfum ya supaya kitanya senang, karena parfum itu menambah kecerdasan. Bapak kalau lagi ngetik, lagi masalah, lagi belajar jenuh, pakai minyak wangi ini. Nah, jadi niat pakai parfum itu menambah kecerdasan, ya, menyegarkan pikiran.
menyenangkan kalau bertemu kepada orang lain. Jadi ditambah-tambah itu niat-niat kan gitu ya. Nah, orang yang semacam itu niatnya karena Allah tadi, maka dia warihu atyabu minan misk. Wa man tatayyaba li ghairillahi ta'ala, dan barang siapa yang berwangi-wangian bukan niatnya karena Allah Ta'ala. Ya, kalau pakai banyak wangi tetapi tujuannya bukan karena Allah. Jadi kalau karena Allah baru akan, kalau nomor satunya tidak ada maka nilainya rendah, hilang sudah ya. Jadi waman tatayyaba li ghairillahi ta'ala, barang siapa berwangi-wangian bukan karena Allah Ta'ala, jaa yaumal qiyamati warihihu antanu minal jifati, datang di hari kiamat baunya ia lebih bau daripada bangkai. Subhanallah. Fasti'malut tayyibi mubahun, maka menggunakan wewangian itu mubah. Walakin la budda fihi min niyatin, akan tetapi tidak dapat tidak ya dengan niat. Jadi walaupun dia itu mubah seperti makan minum itu kan mubah, rugi maksudnya gitu loh. Sesuatu yang apa itu yang mubah kemudian tidak diniatkan maka rugi ya. Fa'in kulta, apabila kau pertanyakan ya, faman ladzi yumkinu ayyan wiya bitayyibi wa huwa hazzun minal khuzuzin nafsi wa kaifa yatatayyabu lillah, maka apalah ya yang dapat memungkinkan niatnya seseorang itu dengan wewangian, wa huwa hazzun min khuzuzin nas, padahal wewangian itu adalah bagian diantara bagian dari bagiannya manusia, nafas, bagian jiwa gitu. Jadi yang namanya wangi itu semua orang suka, walaupun gini, itu kalau orang bilang semua orang senang dengan wewangian, itu sebenarnya kalimat itu dimudahkan saja, tapi sebenarnya wewangian itu kan nilai banyak tuh ya, banyak. Kita kalau maulid Nabi itu kan kalau asraqal itu berdiri dikasih minyak wangi. Ini beli minyak wanginya jangan yang murah. Orang dari rumah itu udah pakai minyak wangi. Ini ngomong bener nih. Orang dari rumah itu udah pakai parfum masing-masing, seleranya macam-macam. Ditiban sama yang apa 18.000 ya hilang lah. Nah, jadi jangan begitu. Jadi kalau kita mau acara itu kita deketin aja, kalau orang yang ngasih tangan keren ya. Kalau orangnya diem lewat karena dia tidak mau parfumnya itu ditiban dengan yang lain. Itu harus diperhatikan. Kecuali kan nggak boleh menolak, makruh menolak tawaran minyak wangi. Itu bagi yang tidak berwangi-wangian. Kalau dia sudah berwangi-wangian boleh, karena numpuk nanti ya. Fa'in kulta wallahu a'lam bishawab. Nggak bisa tembus nih ya, saya nggak lihat jamnya tadi.